Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin membicarakan tentang dasar-dasar hermeneutika atau ilmu berkhotbah. Saya ulangi sekali lagi, dasar-dasar homiletika, homiletika atau ilmu berkhotbah. Jadi cara berkhotbah itu bagaimana? Ada banyak orang berkhotbah dengan mendengar dengan pembicaraan orang. Asal dengar bicara orang, kemudian dia lanjutkan pembicaraan itu, kemudian dia ulangi lagi kata-kata itu, dan asal dia sampaikan sudah selesai. Bukan demikian, saudara-saudara. Tetapi kita akan melihat bahwa dasar-dasar homilitika itu sesuatu yang cukup rumit memang. Cukup rumit, tapi sistematisasinya sangat baik. Ya, demikian firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya ulangi sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di sini tulisan bisa berarti perkataan mungkin ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Satu, untuk mengajar. Dua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi bukan hanya mengajar, tapi juga menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuannya sudah benar terus, tapi kelakuannya agak sedikit menyimpang, diluruskan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dia mendidik orang untuk mencapai suatu kebenaran. Ya, kebenaran sejati dari Tuhan Yesus. Demikian dari saya. Sekarang kita belajar latar belakang. Latar belakang homiletika ini seperti apa? Cara berkhotbahnya bagaimana? Bagi pengkhotbah pemula, biasanya khotbahnya itu adalah tiruan dari khotbah yang pernah didengarnya. Jadi tiruan dari khotbah yang pernah didengarnya. Jadi kalau khotbah yang didengarnya itu benar, maka dia akan menjadi benar. Tetapi jika khotbah yang didengarnya itu salah, maka dia akan salah. Itulah susahnya. Jadi seorang khotbah pemula harus juga hati-hati dalam berkhotbah ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, mungkin bagi yang sedikit bisa khotbah, dia mengambil dari bahan dari yang lain, dari orang lain, dari YouTube misalnya, Instagram, dari TikTok dan sebagainya. Dia ambil sebagian yang dikiranya sudah benar dan kemudian mengajarkan kepada umatnya. Mungkin ini juga sedikit bisa ya. Kemudian juga bahan ini untuk mengingatkan bagi yang sudah lupa. Juga bahan homiletika ini diberikan untuk orang-orang yang sudah untuk mengingatkan kembali orang yang sudah lupa bagaimana seharusnya berkhotbah. Jadi jangan lupa, kalau sudah kebiasaan berkhotbah mungkin lupa dengan segalanya. Kemudian arti homiletika. Homiletika berasal dari kata Yunani. Jadi kata Yunani homilia yang berarti perundingan, penguraian atau khotbah. Ini berarti pengurundingan, jadi secara berunding, menguraikan apa isinya, atau berkhotbah. Berkhotbah itu menyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi kita ambil yang berkhotbah.
Jadi homiletika artinya berkhotbah, di mana pokok bahasan yang disampaikan dapat disajikan dengan jelas, nyata, dan berkuasa. Nah, ini yang sulit. Jelas, sudah jelas ya, nyata, jelas sudah nyata, tapi berkuasa belum tentu. Jadi harus jelas, nyata, dan berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk mengubah hidup orang, untuk menyatakan kesalahan orang, untuk menyatakan kekeliruan orang dalam mencapai kebenaran dan sebagainya. Itulah arti homiletika. Kemudian dasar teologi berkhotbah. Apakah dasar teologi berkhotbah? Yang pertama, Allah itu penuh kasih dan pengampunan. Jadi jelas di sini bukan Allah itu kejam bagi orang yang selalu menghukum, tapi Allah itu penuh kasih dan pengampunan. Ya. Tapi karena dosa manusia, mereka tidak dapat memahami kebenaran Allah yang secara benar, dengan secara benar. Kebenaran Allah, keberadaan Allah secara benar. Karena itu perlu diajarkan dan diberitakan melalui suatu khotbah. Ya, manusia tidak mengerti keberadaan Allah. Bagaimana keberadaan Allah? Tidak ngerti secara benar. Karena itu perlu harus diajarkan dan diberitakan melalui suatu khotbah. Ya. Kemudian firman yang kedua, dasar teologi khotbah adalah firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Jelas itu, Alkitab adalah firman Allah. Kita mengakui itu bahwa Alkitab adalah firman Allah, sebab semua tertulis dalam Alkitab itu adalah perkataan Allah semuanya. Perkataan iblis, apakah itu perkataan Alkitab? Perkataan Alkitab, perkataan iblisnya bukan, tetapi dikutip oleh Alkitab menjadi perkataan Allah. Allah berkata bahwa iblis berbuat seperti ini. Gitu ya. Allah akan berbicara melalui firman-Nya. Allah akan berbicara melalui firman-Nya yang berkuasa untuk mengajar. Dia berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan dosa dan kesalahan. Jadi dosa dan kesalahan dinyatakan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. Jadi untuk menyatakan kesalahan, kalau kita berbuat salah, ya kita terima. Kalau tidak berbuat salah, kita telusuri dulu apa benar apa salah. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau kita berbuat salah itu. Ya, untuk memperbaiki kelakuan. Mungkin kelakuan kita tanpa sadar kita berbuat kasar sama orang. Ya, berbuat kasar, untuk itu diberitakan oleh firman Tuhan supaya jangan kasar lagi. Dan untuk mendidik orang, karena orang yang selama ini dididik oleh lingkungan, tapi dididik oleh Tuhan sekarang. Untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. Allah punya kebenaran yang lain, bukan seperti kebenaran manusia. Kemudian yang ketiga, dasar teologinya adalah Allah itu memakai manusia, bukan memakai malaikat atau memakai justru Tuhan yang turun tangan, bukan, tapi memakai manusia. Dalam amanat agungnya, Yesus menghendaki agar kita menyaksikan pribadi dan karyanya. Jadi kita menyaksikan bagaimana pribadinya dan bagaimana karyanya. Jadi manusia dapat mengerti dan dapat menjadi bahan alat pemberitaan firman Allah. Ya.
Jadi dapat mengerti bagaimana pemberitaan firman Allah itu. Pengkhotbah bisa salah berkhotbah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Jadi pengkhotbah bisa salah, tetapi Allah tidak pernah bersalah. Kemudian yang keempat, dasar teologinya, bahwa manusia itu butuh firman Tuhan. Manusia ada yang benar-benar percaya pada Tuhan, ada yang tidak percaya. Bahkan yang tidak percaya pun itu sebetulnya butuh firman Tuhan. Nah, manusia itu butuh firman Tuhan. Tidak ada orang yang tidak butuh firman Tuhan. Cuma mereka mengeraskan hatinya atau tidak. Ya, mengeraskan hatinya berarti dia menolak. Tapi kalau dia mengikuti hatinya, mengikuti kebutuhannya firman Tuhan, dan dia menerima, berarti dia sudah menerima firman Tuhan itu. Adapun kebutuhan manusia itu kebutuhan manusia itu adalah ya butuh firman Tuhan Allah. Kebutuhan manusia itu adalah butuh mendengar Injil yang menyelamatkan. Jika sebelumnya dia belum pernah mendengar Injil yang menyelamatkan, maka kali ini dia akan mendengar Injil yang menyelamatkan. Ya, kalau sebelumnya dia pernah mendengar, dia akan makin diperkuat oleh pendengaran ini. Yang bagian B, manusia itu butuh pengajaran tentang segala kebenaran Allah. Jadi mungkin dia berdiskusi atau berdebat tentang kebutuhan manusia, kebenaran Allah itu gimana, tetapi mereka akhirnya percaya bahwa pengajaran tentang kebenaran Allah itu seperti ini, ya, seperti yang diajarkan dalam khotbah itu. Kemudian yang C, manusia itu membutuhkan etika. Manusia itu membutuhkan etika, biar gimana pun jahatnya manusia, dia masih membutuhkan etika agar dapat menjalankan hidupnya, ya, agar dapat menjalankan hidupnya, karena etika itu sesuatu yang mengisi hatinya agar dia bisa hidup benar. Kemudian yang D, manusia butuh firman Tuhan karena manusia membutuh melayani agar dapat berterima kasih kepada Tuhan. Tentang pengkhotbah itu melayani, bukan dilayani, bukan saya berkhotbah supaya saudara terima dan terima kasihlah pada saya, bukan seperti itu. Saya berkhotbah, kita berkhotbah semua agar pendengar bisa mendengarkan firman Tuhan, bukan firman kita, firman Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan yang sudah tunjuk untuk melayani firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang 5, manusia butuh firman Tuhan karena dia membutuhkan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi manusia itu biar gimana pun perlu memuji dan menyembah Tuhan agar dapat mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, itulah dasar manusia membutuhkan firman Tuhan. Kemudian tujuan khotbah. Tujuan khotbah yang pertama, manusia mengenal Allah secara benar. Yang pertama, manusia mengenal Allah secara benar. Karena seringkali yang keluar adalah Allah itu yang tidak benar, yang diajarkan. Di sini manusia membutuhkan mengenal Allah secara benar. Manusia perlu mengenal Allah secara benar, mengenal kasih Allah, jadi mengenal Allah dengan benar, mengenal kasih Allah, mengenal keadilan dan hukuman Allah. Ya, ada keadilan dari Allah itu gimana, dan yang terakhir adalah hukuman Allah. Agar manusia bertobat,
ya, agar manusia bertobat. Jadi dia mengenal Allah yang benar, mengenal kasih Allah, mengenal keadilan dan hukuman Allah, agar manusia bertobat dan berhati-hati hidup dalam dunia ini. Jadi khotbah bertujuan agar manusia mengenal Allah. Jadi tujuan manusia pertama agar manusia mengenal Allah secara benar. Tujuan kedua, kita menerangkan siapakah Yesus itu. Ya, Yesus menginginkan agar kita memberitakan Injil sehingga pribadi dan karya Kristus Yesus yang merupakan inti berita Injil, berita Alkitab di Injil, ya, dapat diterapkan dengan jelas, dan dengan demikian manusia lebih mengenal Yesus. Jadi supaya kita mengajarkan bagaimana ajaran Yesus yang benar itu, sehingga terjadi mereka percaya bahwa Yesus itu penuh kasih, ya, tapi juga hati-hati dengan penghukumannya. Kemudian yang ketiga, terjadi pertobatan di dalam khotbah itu, terjadi pertobatan, yaitu supaya orang berdosa mengalami peristiwa kelahiran baru di dalam Kristus dan didamaikan dengan Allah, di dalam Kristus dan didamaikan dengan Allah. Jadi mereka bertobat karena selama ini tidak mengenal Allah dan dikenalkan dengan Yesus dan mengenal Yesus dengan benar, maka terjadilah perdamaian dengan Allah Bapa. Yohanes 16 ayat 18. Ya, supaya orang menjadi benar di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, mengubah orang menjadi makin dewasa. Perubahan menuju kedewasaan dalam iman, yaitu pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya, ya, pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya, meneguhkan dan menimbulkan iman, timbul hati yang teguh, iman yang teguh, ya, sering menumbuhkan pertumbuhan karakternya makin baik dia, dan sifat-sifatnya juga semakin baik. Jadi yang mengubah orang semakin dewasa, pengetahuan yang benar tentang firman Allah dan tentang Allah dan firman-Nya, meneguhkan dan menimbulkan iman, serta menumbuhkan karakter dan sifat-sifatnya dia bagi orang yang mendengarnya. Kemudian yang kelima, menghibur orang yang menderita. Banyak sekali terjadi di dalam jemaat kita bagaimana orang Kristen itu menderita hidupnya. Susah. Mungkin karena kesalahan sendiri, ya, bukan kesalahan dari Tuhan, tapi hidupnya sangat susah sekali. Jika seseorang dijelaskan secara benar dalam pengajaran firman Allah, maka ia menjadi cukup kuat untuk menghadapi pencobaan. Jadi jika seorang dijelaskan secara benar dalam pengajaran firman Allah, maka ia menjadi cukup kuat untuk menghadapi pencobaan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kemudian yang keenam, lebih mencintai Alkitab. Mencintai Alkitab. Alkitab adalah jawaban atas semua pergumulan, ketakutan dan kerinduan manusia. Semua pergumulan, ketakutan maupun kerinduan manusia. Untuk itu khotbah disampaikan dengan memperhatikan 3 prinsip ini. 3 prinsip, ya. Yang pertama, khotbah harus disampaikan secara menarik. Jadi jangan monoton, saudara-saudara kami ini dan seterusnya. Atau sambil gayanya tidak melihat orang, tapi
tujukan pada suatu titik, terus dia ngomong sendiri aja, tidak peduli orang lain ngerti atau enggak, itu enggak boleh. Harus disampaikan sejelas mungkin, sehingga sebagian besar jemaat dapat mengerti apa yang disampaikan itu. Berbicara dengan jelas, kalimatnya jelas, berbicara dengan jelas, alur pikirannya yang jelas, dan terutama pesan yang jelas. Pesannya jelas, apa itu pesannya? Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi khotbah yang disampaikan cara agar menarik, kedua khotbah harus disampaikan secara benar, secara sejelas mungkin, dan yang ketiga pengkhotbah harus memotivasi pendengar sehingga jemaat mau melakukan apa yang diperolehnya. Jadi jangan setelah selesai khotbah habis sudah nggak ada apa-apa, tetapi pengkhotbah harus memotivasi pendengar sehingga jemaat mau mendengar, mau melakukan apa yang diperolehnya. Jadi pengkhotbah harus berdoa agar kuasa Roh Allah bekerja melalui khotbah yang ia sampaikan, ya, agar kuasa Roh Allah bekerja melalui khotbah yang disampaikan. Kemudian khotbah yang efektif gimana, saudara-saudara? Yang pertama, sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Berita yang disampaikan harus bersumber dari Alkitab, sebab firman Allah itu berotoritas dan menjawab semua persoalan manusia di dunia. Firman Allah itu lengkap sudah. Khotbah yang efektif itu pertama sesuai dengan firman Allah, dengan efek Alkitab. Kedua, beritanya harus jelas. Berilah satu topik yang jelas dan judul yang tepat. Jangan buat khotbah yang membingungkan karena terlalu banyak topik sehingga susah diingat. Ya, jangan memberi topik yang banyak sehingga susah diingat orang. Satu aja, sehingga gampang diingat. Ketika dia berkhotbah, selesai itu dia ingat orang itu khotbahnya apa. Yang ketiga, menarik. Gunakan gerakan tubuh, mata, tangan, badan, suara tidak monoton dan membosankan. Juga diberi ilustrasi, seringkali diberi ilustrasi tambahan, tapi tambahan aja itu. Ilustrasi, tapi lebih menarik ya kalau dikasih ilustrasi. Dan pendahuluan dan penutup yang baik. Pendahuluannya gimana, ya, dan penutupnya akhirnya bagaimana, selesai, gitu ya, menarik, relevan. Keempat, relevan, harus menyentuh kehidupan pendengar, karena itu perlu diketahui apa yang dibutuhkan oleh pendengar, ya, apa yang dibutuhkan pendengar, dibutuhkan oleh jemaat, ya, supaya bisa kita sampaikan yang dibutuhkan apa. Kemudian 5, menjiwai. Ada penjiwaan dalam berkhotbah dan memperhatikan kaidah ilmu berkhotbah sehingga khotbah menjadi lebih hidup. Gimana kita menjiwainya? Khotbah saudara-saudara harus gitu ya. Bisa ada yang seperti itu, bisa ada yang tenang jawabnya, bisa ada yang dengan menangis sampai menangis atau tertawa, tetapi itu semua menjiwai firman Tuhan. Kemudian langkah-langkah dalam persiapan khotbah. Ingat naskah khotbahnya, persiapan naskah khotbah. Tentukan jenis khotbahnya. Saya mau khotbah jenis apa? Topik tekstual, topikal, ekspositori, atau biografi. Pilihan itu tergantung pada kebutuhan pendengar. Jadi bukan pada kebutuhan kita, pada kebutuhan pendengar.
tekstual, topikal, expository atau biografi. Kemudian yang kedua, tentukan dan rumuskan tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan menyatakan apa yang diharapkan. Kita harapkan apa? Apa yang terjadi saat pendengar mendengarnya? Apakah dia hanya tertawa, sudah itu lupa? Apakah hanya menangis kemudian lupa lagi? Tapi tujuannya adalah kita supaya mereka mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Amin. Gali bagian Alkitab. Yang ketiga, gali bagian Alkitab. Perhatikan latar belakang penulisan. Perhatikan latar belakang penulisan itu gimana kok dia bisa nulis itu gitu ya. Konteksnya, apa konteksnya? Tujuannya apa? Konteksnya. Tujuan penulisan. Pribadi yang muncul. Pribadi siapa yang muncul? Dan arti dari kata penting dalam setiap bagian Alkitab tersebut. Ini tentang galilah bagian Alkitab. Kemudian yang keempat, buatlah garis besar khotbah. Garis besar khotbah. Perhatikan susunannya, sistematikanya. Jangan asal ini ceritanya dari sini ke sini langsung sana balik lagi dan seterusnya. Nggak bisa, orang bingung. Sistematikanya, logikanya, kesatuan struktur, serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan dan tujuannya apa? Naskah khotbah yang baik mempunyai struktur yang baik. Kemudian yang kelima, carilah ilustrasi yang tepat. Carilah ilustrasi yang tepat. Jika ilustrasi yang digunakan secara tepat, misalnya berkhotbah tentang pertobatan, kita ambil ilustrasi ada seorang yang bertobat gitu ya, kita kasih contoh gitu. Penyesalan, ketika ada orang yang menyesal, kita ceritakan dan dibawakan dengan penghayatan yang dalam. Penghayatan yang dalam bukan cuma sekedar ceritanya itu aja selesai udah. Penghayatan yang dalam maka akan mempertajam isi khotbah. Keenam, pendahuluan dan penutup yang menarik. Pendahuluan adalah jendela yang baik agar orang dapat melihat isi khotbah. Pendahuluan, ya, saudara-saudara, kita akan berkhotbah hari ini tentang ini. Ada jelas sudah, oh tentang ini, tentang pertobatan misalnya. Dan ditutup itu membuat orang mengingat apa yang sudah didengarnya dan bersikap sesuai materi. Makanya dia akan bertobat dan bersikap yang benar. Kalau kita nonton bioskop, ketika pulang nonton film cowboy, pulang-pulang orang bawa pistol atau ya seperti itu misalnya. Jadi itulah menurut saya, masih banyak sebetulnya ya, tapi kita akan lanjutkan lagi minggu depan, besok, bukan minggu depan, besok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.